Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Sudahlah, serahkan aja pada dia. Aku percaya taruhan besok tidak akan lebih rendah dari saat melawan Yuan Dian. Dan sekarang kita lompat ke keesokan malamnya, di mana di sini si gendut lagi lari-lari kah? Dan di sini ada 3 orang. Orang yang tengah berkata, Lin Yuan tidak akan bisa menang kali ini. Li Qingnan adalah peringkat 4 Qianlong. Dan katanya dia punya Biso yang langka. Yang karena menambahkan, sangat sulit untuk menemukan orang yang mau berdiri untuk para murid baru seperti kita. Dan aku gak mau ditekan oleh Lis Hunter. Aku gak peduli. Aku akan mendukung Lin Yuan. Cowok yang tengah berkata, aku bertaruh 100 yuan. Temannya karena membalas, berisik, 100 yuan tapi kok masih berani berbicara? Dalam hati si gendut, oddsnya 1,5 sekarang. Itu berarti gak banyak orang yang memperhitungkan Lin Yuan. Lin Yuan, kita bisa menghasilkan uang atau tidak? Semuanya tergantung padamu. Terus di sini ada nih, akhirnya si gendut ketemu sama Lin Yuan. Tunggu. Si gendut berkata, aku benar-benar kagum padamu. Kau duel jam 7, tapi kau berlatih sampai setengah 5. Lin Yuan merespon, kalau tidak aku akan kurang latihan. Si gendut bertanya, jadi apa kita udah bisa pergi ke arena sekarang? Tentu saja, tapi kita harus makan dulu. Aku belum makan. Hah? Dan akhirnya kita pergi ke kafe ketiga lantai 2, yaitu tempat makan ya, kafe di Universitas Motu. Lin Yuan berkata, apa kau salah minum obat? Kenapa kau buru-buru mau membayarnya? Si gendut menjawab, ngomong-ngomong, aku mau mempertaruhkan semua kekayaanku padamu. Sekarang kau adalah leluhurku. Sedikit makanan ini bukan apa-apa. Makanlah lebih banyak lagi. Kalau kau kenyang, kau bisa bertarung dengan bebas. Kau adalah anak kepala sekolah Universitas Motu. Kenapa kau selalu kelihatan kekurangan uang? Kau tidak paham kalau uang yang kau dapatkan sendiri dan uang yang diberi oleh keluargamu adalah hal yang berbeda. Aku harus bergantung pada kekuatanku sendiri, melakukan hal besar dan membuat ayahku tahu kalau aku, Wang Cince, bukanlah seorang sampah. Oh ya, ngomong-ngomong, aku gak pernah tahu bisomu. Gak perlu dibicarakan. Nanti kau tahu sendiri. Sekarang kita pun langsung pergi setelah makan ya, di arena nomor 1. Di sini mereka berdua udah pergi ke sana. Lin Yuan berkata, ramai sekali. Si gendut merespon, tentu saja. Setelah kau mengalahkan Yuan Dian, kau jadi terkenal dan bagaimanapun, lawanmu kali ini adalah 4 besar Qianlong Rank. Kau masuklah. Aku akan mencari Cao Ming dan Wang Linhu. Oke. Dan akhirnya di sini si Lin Yuan masuk dan di atas ada nonton nih, yaitu Xuanku. Hehehe. Dalam hati Lin Yuan, mau menghabisiku. Sayangnya kau bertemu dengan orang yang salah. Dan akhirnya datang nih si Li Qingnan, rambutnya warna hijau, pakai kacamata. Apa itu kau yang mengalahkan Yuan Dian? Sejujurnya di levelmu kau bahkan gak pantas untuk kupandang. Akan kuberi kau saran, jangan membuat masalah dengan orang yang tidak bisa kau lawan. Terima kasih atas saranmu, tapi aku gak perlu untuk mendengarkannya. Dan di sini MC ya. Sekarang MC bukan main karakter bukan ya, tapi MC ini loh yang pembawa acara. Sekarang kedua pertarung sudah ada di atas arena. Kuumumkan, pertarungan dimulai. Beast Soul Fusion. Beast Soul Fusion. Dan di sini Beast Soul Fusionnya seperti apa ya? Seperti monster tapi kayak dari tanaman gitu. Tanpa basa-basi, Li Qingnan langsung menyerang ke arah Lin Yuan. Hah, dasar. Lalu Lin Yuan menggunakan Thunder Claw-nya untuk menebas tanaman-tanaman itu. Sampah. Lin Yuan, kau hebat. Jangan terlalu senang. Dia cuma mengetesnya. Kekuatan Li Qingnan jauh di atas ini. Dan semua tanamannya, semua langsung dihempaskan, langsung ditebas. Apa cuma ini kemampuanmu? Oke. Aku hampir paham dengan kemampuanmu. Waktunya untuk kau mokat. Dan sisa-sisa tanaman yang ada tadi ditebas itu di lantai, semuanya tiba-tiba tanamannya bergerak. Hah, tanaman akarnya tumbuh kembali. Dalam hati Lin Yuan, Wang Linhu sudah mengatakan ini sebelumnya. Regenerasi. Selama dia punya energi yang cukup, dia bisa terus meregenerasi tanaman akarnya tanpa batas. Terlihat di sini, gak cuma tanaman-tanaman yang di lantai, si Li Qingnan juga
mengeluarkan tanaman-tanaman lagi dari tubuhnya. Dan semua tanaman itu pergi menyerang ke arah Lin Yuan. Dalam hati Lin Yuan, hanya dengan level segini, kau tidak akan bisa menghabisiku. Lin Yuan menyiapkan serangan dari mulutnya. Dan serangannya langsung dilancarkan dan dengan mudah menghancurkan semua akar dan tanaman yang ada. Hei tuh, Lin Yuan sangat hebat. Dia menghancurkan semua akarnya. Iya, bisa macam apa buatan dia? Dalam hati Li Qingnan, kau benar-benar mempermalukanku di depan semua orang. Li Qingnan berkata, kau benar-benar membuatku malu. Apa kau mau menunjukkan trik baru? Dan kali ini serangannya akarnya semakin banyak ke arah Lin Yuan. Wang Linhu berkata, sepertinya Lin Yuan tidak akan bisa menahan serangan ini. Cao Ming membalas, kalau dia nggak bisa menahannya, bukannya itu berarti dia akan kalah. Wang Linhu menjawab, sulit untuk memastikannya. Dengan kemampuan Li Qingnan, kalau dia berhasil melancarkan serangannya, maka Lin Yuan pasti akan kalah. Aku sudah mengingatkan Lin Yuan sebelumnya. Cao Ming berkata, walaupun kau sudah mengingatkan dia, tapi serangan ini tetap sulit untuk dihindari. Dalam hati si gendut, Lin Yuan, tolong. Dan terlihat kali ini akarnya sangat banyak dan menyerang dari segala arah. Ini teknik penghabisi Li Qingnan. Lalu Lin Yuan menggunakan serangan dari mulutnya mencoba untuk menghilangkan semua akar-akar yang ada. Seseorang berkata, "Hey, bahkan Lin Yuan kesulitan untuk membersihkan mereka sekaligus." Dan di sini ada satu akar yang menyerang dari belakang dan berhasil menyerang Lin Yuan. Lin Yuan sedikit terdistract dan akhirnya akar-akar semua berhasil mengenainya. Gimana? Apa kau mau mohon ampun? Dalam hati Lin Yuan, tanaman ini menyerap energiku. Ini kemampuan kedua Li Qingnan, penyerapan energi. Bagaimana? Kalau kau nggak mau mati, minta ampun lah. Minta ampun, kau belum pantas untuk itu. Di sini Lin Yuan menggunakan Thunder Claw harusnya. Intinya menggunakan tangannya lah ya. Dia mulai menebas tanaman satu persatu yang menyerang ke arahnya. Hei, kalau kau mendekat, maka kau akan mati. Dan di sini Lin Yuan terkena serangannya terus-menerus. Dan pada akhirnya Lin Yuan menyiapkan Nuclear Breath, serangan dari mulutnya. Dalam hati Li Qingnan, ini adalah Nuclear Breath yang digunakan Lin Yuan untuk mengalahkan Yuan Lian. Untungnya aku sudah mempelajari cara menanganinya. Dan si Li Qingnan membentuk sebuah shield menggunakan akar-akarnya untuk menahan serangan dari Lin Yuan. Ini teknik pembunuh yang sangat mengerikan. Dengan kekuatan ini, Lin Yuan memang pantas untuk masuk ke deretan top murid baru. Apakah dia bisa menahan serangan Lin Yuan? Dan si Li Qingnan berhasil menahan serangan dari Lin Yuan. Untungnya aku menyerap banyak energi yang membuat akar tanamanku menguat. Tapi tidak kusangka serangannya akan sangat kuat. Tapi dia sudah mengeluarkan serangan terkuatnya. Dan fisiknya pasti sudah melemah sekarang. Kemenangan sudah ada di tanganku. Kau benar-benar sial. Maksudmu apa? Berhentilah beromong kosong. Dalam hati Li Qingnan, pasti dia hanya bisa mengeluarkan Nuclear Breath sekali lagi. Dan aku masih bisa menahannya. Tanpa energi storage kristal, aku takut aku memang gak akan bisa mengalahkanmu. Oleh karena itu, kukatakan kau sial. Lalu si Lin Yuan mengaktifkan kristalnya yang di episode sebelumnya ya. Gue lupa episode ini apa episode sebelumnya, di mana dia mengisi kristalnya sampai menghabiskan setengah energinya gitu. Ini energi nih, apa yang terjadi? Lalu Lin Yuan melancarkan serangannya lagi yang kali ini lebih besar karena ada kristalnya. Hei, apa kau bercanda? Li Qingnan langsung menyiapkan sebuah shield yang kali ini jauh lebih besar dibanding yang pertama. Tapi shield itu langsung hancur karena serangan dari Lin Yuan. Serangannya tembus mengenai Li Qingnan dan juga langsung mengempaskannya ke tembok. Dan dia pun langsung tumbang dan kalah. Apa Lin Yuan menang? Sialan, dia benar-benar mengalahkan Li Qingnan. Wasit berkata, kuumumkan pemenang duel ini adalah Lin Yuan. Lin Yuan naik dari peringkat 18 ke peringkat 4 Qianlong Rank. Dalam hati Wang Linhu, tidak kusangka Lin Yuan benar-benar bisa menang. Permainan selesai. Lin Yuan menang. 45 juta. Dan Wu Xuanku yang menonton pertandingan itu, dia pun terlihat di sini ya, terlihat sangat marah. Dan di sini terlihat Li Qingnan tumbang. Wu Xuanku, ini hadiah pertamaku untukmu. Gimana? Apa kau suka? Lin Yuan, kau sangat sombong. Apa kau sadar dengan konsekuensinya? Konsekuensi? Apa kalian pernah mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak? Teman sekamarku, Cao Ming, terluka parah karena Yuan Lian, anggota kelompok kalian, dan itu hanya karena dia tidak senang dengan aturan yang kalian buat. Teman sekamarku yang lainnya, Song Lan, memilih untuk membela Cao Ming, tapi dia juga terluka parah karena Yuan Lian, dan sekarang dia terbaring di ruang perawatan. Apa waktu itu kalian pernah mempertimbangkan konsekuensi ini? Si Wu Xuanku berkata, sepertinya kau salah paham. Salah paham. Ya, aku benar-benar minta maaf atas keadaan teman-teman sekamarmu. Mungkin karena kendaliku yang kurang, sehingga menyebabkan banyak anggotaku yang kelewat batas. Mungkin ada beberapa orang yang akan berpikir ini penting atau tidak. Kalau kau marah karena ini, maka atas nama organisasi, aku meminta maaf pada teman-teman sekamarmu. Dan aku juga secara tulus
mengundang kau dan Songlan untuk masuk ke organisasi kami. Bagaimanapun, aku sangat mengagumimu. Mungkin kita bisa menjadi teman. Kalau kau bergabung dengan kami, maka kau gak perlu melakukan apapun. Kau bisa mendapat perlakuan yang sama seperti Shen Chang. Hei, dia mau merekrut Lin Yuan. Kekuatan Lin Yuan pasti akan jadi ancaman baginya. Jadi dia membuatnya menjadi teman. Wusuanku memberikan penawaran seperti ini. Apa Lin Yuan akan menerimanya? Saat Chu Tianyi mengalahkanmu, apa kau juga menawarkan hal yang sama? Apa maksudmu? Lin Yuan berkata, Wusuanku, kau menggunakan uang yang kau dapat dari para murid baru untuk membeli orang lain. Itulah yang membuat kita berbeda. Apa kau tahu kenapa Chu Tianyi menolakmu? Karena harimau tidak mungkin berteman dengan serigala. Seekor burung tidak mungkin berteman dengan serangga. Karena cuma sekumpulan serangga penghisap darah yang bergantung pada para murid baru. Apa kalian pikir kalian kuat? Di mataku, kalian gak lebih dari anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Hei, bukankah dia terlalu berani? Wang Linhu berkata. Sebelumnya ada beberapa orang yang menyebut aku gila. Tapi kalau dibandingkan dengan Lin Yuan, aku bukan apa-apa. Itu, Lin Yuan benar. Lihatlah mereka. Apa mereka pantas untuk berada di peringkat atas Qianlong Rank? Tujuan asli Qianlong Rank adalah terbuka bebas untuk semua orang. Tapi sekarang, dia hanya menjadi sumber monopoli peringkat. Dalam hati Wusuanku, Wusuanku belum pernah menerima penghinaan seperti ini dalam hidupku. Siapa dia berani mempermalukanku? Lin Yuan melanjutkan, kelihatannya kau sangat gak nyaman. Gak masalah, kau mengirim seseorang atau kau sendiri yang turun tangan. Bagaimanapun, tetap aku yang akan menang. Permainan dimulai. Pikirkan baik-baik, lalu buat keputusanmu, Wusuanku. Dan Lin Yuan pun akhirnya pergi. Dan di sini mereka pergi ke sebuah restoran untuk makan-makan setelah pertandingan kemenangan dari si Lin Yuan. Songlam berkata, aku baru pertama kali kemari dan sepertinya ini bukan restoran murah. Wang Linhu merespon, jangan takut, bos Wang yang akan membayar semuanya hari ini. Cao Ming berkata, daging naga rebus, daging naga hitam, kaki Black Panther bulan, kaki singa api. Mereka bahkan punya bahan makanan tingkat emperor. Luar biasa. Sigrid menambahkan, pesan apapun yang kau mau, atau coba aja semua makanan level lord. Cao Ming berkata, gendut kau sangat baik kali ini. Aku curiga. Sigrid merespon, ini semua berkat Lin Yuan. Aku dapat 45 juta. Harga makanan ini kecil bagiku. Ayo, bersulang denganku, brother. Lin Yuan merespon, enggak, aku mau pergi ke ruang latihan malam ini. Jadi aku tidak akan minum. Cao Ming berkata, gak mungkin. Kau mau latihan malam ini? Kau pasti udah sampai ke titik gila latihan. Sigrid menambahkan, kalau kau gak minum, kau tidak menganggap kami sebagai saudara. Oke, aku akan minum. Nah, ini baru benar. Wang Linhu berkata, selamat karena berhasil mengalahkan Li Qingnan dan mendapat peringkat 4 Qianlong Rank. Lin Yuan merespon, aku cuma beruntung dan aku harus berterima kasih atas informasimu. Wang Linhu merespon, jangan merendah. Bagaimanapun kau sangat kuat. Terus Songlan juga datang tuh. Luka aku belum sembuh total, jadi aku harus minum teh. Terima kasih atas semua tindakanmu selama ini. Lin Yuan merespon, kau gak perlu segan begitu pada teman sekamarmu. Selain itu, aku emang ingin meningkatkan peringkatku di Qianlong Rank. Jadi aku memang sudah ditakdirkan untuk melawan mereka. Kau mempermalukan Wusuanku di depan banyak orang hari ini. Dia pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Aku takut dia akan diam-diam menusukmu dari belakang. Sigrid merespon, jangan khawatir. Dia tidak akan bisa dengan mudah bermain kotor seperti itu di Universitas Motu. Lin Yuan berkata, aku bergantung padamu untuk melindungiku. Habiskan makanannya. Ayo minum lagi. Dan sekarang kita pergi ke ruang perawatan di Universitas Motu, di mana di sini si Yuan Lian disamperin, dihampiri, dijenguk oleh si Wusuanku. Yuan Lian berkata, Li Qingnan kalah. Bagaimana bisa? Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, ajak aja dia ke dalam organisasi. Dia sama seperti Chu Tianyi, bahkan lebih menjengkelkan. Kau gak perlu khawatir. Aku akan mengurus Lin Yuan. Ini cara penyembuh khusus. Dia bisa memulihkan organmu yang rusak. Minum dan cepatlah pulih. Tidak, itu terlalu mahal. Wusuanku merespon, kita udah lama berteman kan? Kenapa kau masih begini? Cepatlah sembuh. Aku masih memerlukanmu di kompetisi nasional. Istirahatlah, aku pergi dulu. Terima kasih banyak, bos. Dan akhirnya Wusuanku pun keluar. Dasar sampah. Dan Wusuanku pergi ke kantor wakil kepala sekolah. Masuk. Nah, akhirnya Wusuanku masuk. Paman, aku, Li Shankui, tidak punya keponakan sampah sepertimu. Oh, paman dari si Wusuanku adalah wakil kepala sekolah dari Akademi Motu, namanya Li Shankui. Wakil kepala sekolah bertanya, apa kau tahu kesalahanmu? Kau terlalu sombong. Kau pikir kau adalah pahlawan besar, padahal
Kau hanya orang bodoh, kau terlalu lemah sehingga kau bisa dimanfaatkan. Aku membantumu dengan sumber daya terbaik dan membantumu membuat list hunter. Seharusnya kau berada di puncak Qianlong Rank, bukan posisi keempat. Itu sangat memalukan. Dalam hati si wakil, aku lulus dari Akademi Motu dan gak pernah turun dari posisi puncak Qianlong Rank. Kenapa anak ini terlalu lemah? Si wakil melanjutkan, jadi sekarang kau mau meminta bantuanku? Aku harus apa? Gak perlu paman, aku sendiri yang akan melawan Lin Yuan dan mendapatkan kehormatanku kembali. Kau belum tentu menang, jadi gak perlu repot-repot. 10 hari lagi kompetisi nasional murid baru akan dimulai. Ini adalah kompetisi nasional murid baru pertama dan seluruh sekolah terkenal ikut serta di dalamnya. Semua jenius dari seluruh sekolah akan berkumpul di Yanqing. Apa kau tahu apa artinya itu? Dengan bersinar di kompetisi nasional, itu akan membuktikan pada semua orang bahwa kau adalah jenius yang sebenarnya. Dengan begitu, kau tidak harus peduli dengan masalah kecil seperti ini. Aku paham paman. Baiklah, aku akan mengurus sisanya. Kau kembali dan berlatihlah dengan keras. Baik, terima kasih paman. Sekarang kita pergi ke latihan tingkat atas, di mana di sini Qingqiu menghubungi si Musue lagi. Tebakanmu benar, Lin Yuan mengalahkan Li Qingnan. Bagaimanapun, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakin. Qingqiu berkata, katanya kau berhasil naik tingkat setelah keluar dari pengasingan. Kau mau memperebutkan ranking atau kau punya rencana lain? Musue menjawab, kompetisi nasional sebentar lagi akan dimulai dan cuma ada 12 orang termasuk cadangan yang akan ikut. Aku harus masuk ke 10 besar Qianlong Rank agar dapat kesempatan untuk ikut serta. Dengan kekuatanmu, seharusnya itu nggak masalah. Di antara ke 10 besar, siapa yang mau kau tantang? Tentu saja Wusuanku. Qingqiu bertanya, kenapa? Apakah dia menghina Lin Yuan? Musue menjawab, dia menargetkan Lin Yuan. Jadi aku tidak akan melepaskan dia. Dalam hati Qingqiu, sepertinya dia benar-benar menyukainya. Dan sekarang kita pergi ke Beast Soul Palace di Magic City. Lin Yuan berkata, wah, ini benar-benar sesuai dengan namanya. Beast Soul Palace ini sangat besar. Lizard menambahkan, Beast Soul Palace di Magic City ini mempunyai arena bertarung, bisnis, misi, hiburan, dan tempat uji coba bakat Beast Soul. Kita akan ke area bisnis untuk membeli barang. Dan akhirnya masuk ke area bisnis. Di sini ada seorang karyawan nih. Halo tuan, apa kau butuh sesuatu? Dalam hati si cewek ini, si karyawan, dia masih sangat muda. Dia pasti nggak punya banyak uang. Di mana tempat membeli storage badge? Oh, storage badge. Ada. Ayo ikuti aku. Dalam hati si sales, harganya dimulai dari 1 juta dan mereka pun naik ke lantai 12 di counter storage badge. Tempat storage itu loh, tempat penyimpanan. Lin Yuan berkata, storage badge koper yang aku dapat saat naik ke level Beast King cuma 10 meter persegi. Lizard menambahkan, iya, itu terlalu kecil. Beli aja yang lebih besar. Lin Yuan bertanya, apa ada storage badge yang lebih besar dari ukuran 10 meter kubik? Sales menjawab, tentu saja ada. Aku rekomendasikan yang satu ini. Cincin ini sama seperti storage badge. Dia mempunyai fungsi penyimpanan dan memiliki ruang 20 meter kubik. Dia sangat mudah dibawa dan lebih susah untuk hilang. Ini sangat cocok untuk anak muda yang sering keluar sepertimu. Dalam hati si sales, tapi harganya 5 juta. Ini pasti sulit bagi dia. Lin Yuan menjawab, kalau begitu aku ambil. Ngomong-ngomong, aku juga mau membeli beberapa Beast Soul Crystal tingkat paling bawah. Kalian ada kan? Sales menjawab, Beast Soul Crystal tingkat paling bawah. Kau butuh berapa banyak? Dalam hati si sales, dia sangat arogan dan seleranya juga aneh. Mungkin sekitar 100.000. Hah, kenapa kau perlu Beast Soul Crystal tingkat paling bawah sebanyak itu? Dan karena jumlahnya sangat banyak, aku harus melapor pada manajer. Aku murid di Universitas Motu. Guruku sedang melakukan eksperimen. Dia ingin mempelajari perubahan yang akan terjadi kalau monster menyerap banyak Beast Soul Crystal tingkat paling bawah untuk waktu yang lama. Jadi aku kemari untuk membantu dia membelikan barang-barang yang diperlukan. Dalam hati si sales, dia nggak bohong kan? Ternyata kau murid dari Universitas Motu. Tolong tunggu sebentar, kami akan segera menyiapkannya. Lin Yuan berkata, ngomong-ngomong aku juga perlu 100 pil Beast Spirit. Dalam hati si sales, kayak pelajar top. Baik, dia sempurna. Lizard berkata, kita sudah menghabiskan 20 juta. Apa kau mau membeli yang lainnya? Lin Yuan menjawab, enggak. Aku cuma punya sisa 8 juta. Aku harus menyimpan uangnya. Tapi di sini Lin Yuan ngelihat sesuatu nih seperti sebuah kristal lagi. Ini adalah Beast Weapon. Namanya Wind Spirit Rune. Oh, rune lah. Atribut angin. Harga 20 juta. Wind Spirit Rune. Apa ini? Lizard menjelaskan, ini adalah Beast Weapon tipe Rune yang bisa menambahkan atribut tambahan bagi Beast Soul Master. Contohnya, dia bisa meningkatkan kelincahan. Lin Yuan bertanya, seperti kemampuan buff kecepatan Songlan? Ya kira-kira seperti itu. Tapi di saat Songlan tidak bertarung bersamamu, maka dia tidak akan bisa memberimu buff. Lin Yuan berkata, jadi ini sangat cocok denganku. Aku punya kekuatan dan ledakan energi yang luar biasa. Tapi aku kurang dalam hal kecepatan. Tapi ini terlalu mahal. Uangku kurang. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijen!